Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di podcast Suara Pengawasan Kawal Demokrasi. Tempat kita berbagi cerita, pengalaman, dan juga pengetahuan seputar pengawasan pemilu. Bersama saya Rido, host podcast pada kali ini. Hari ini spesial sekali karena kita kedatangan narasumber yang tidak hanya berpengalaman, tapi juga sebagai ujung tombak pada divisi penanganan pelanggaran. Beliau adalah Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Merangin, yaitu Bapak Ibnu Jaril SPDI, atau biar lebih akrab kita panggil dengan Bapak Jaril. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Boleh disapa dulu sahabat-sahabat. Halo, selamat pagi sahabat podcast Bawaslu Kabupaten Merangin. Baik, kami di sini ingin mengenal Bapak dan divisi ini dengan lebih intens lagi. Mungkin karena di luar sana masih banyak yang belum mengetahui nih tentang divisi penanganan pelanggaran data dan informasi. Sebelum lebih jauh, boleh Bapak ceritakan profil Bapak terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bung Rido. Perkenalkan sahabat Bawaslu, podcast Bawaslu Kabupaten Merangin. Saya Ibnu Jaril, anggota Bawaslu Kabupaten Merangin, periode 2023-2028. Kebetulan hari ini saya diamanahkan oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten Merangin sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Mungkin itu Pak Rido. Baik, terima kasih Bapak. Sebelum Bapak berada di posisi ini, boleh ceritakan bagaimana perjalanan karir Bapak di dunia kepemiluan? Persoalan karir, mungkin saya berawal dari penyelenggara pemilu yang tingkat bawah. Saya bergabung di kepemiluan pada tahun 2015. Di 2015 saya dipercayai oleh teman-teman KPU Kabupaten waktu itu, Kabupaten Merangin maksudnya. Pada waktu itu saya menjadi ketua PPK, Kecamatan Bangko, yang tahun 2015, kebetulan pada tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi tahun 2015. Dan kemudian di tahun 2017, seyogyanya saya pengennya di pengawas pemilu ketika itu. Pengawas pemilihan umum Kabupaten Merangin. Waktu itu masih Panwas. Nah, kebetulan pada saat 2017, kebetulan kita masih terkendala dengan syarat, Pak. Syarat untuk menjadi pengawas pemilu Kabupaten waktu itu. Nah, pada akhirnya setelah selesai pemilihan Panwas Kabupaten Merangin 2017, saya diajak oleh salah seorang bergabung di Panwas Pemilu. Panwas Pemilu Kabupaten Merangin di posisi staf, Pak. Posisi staf. Kemudian setelah terbitnya Undang-Undang 7 tahun 2017, di tahun 2017, Panwas berubah dari ad hoc menjadi tetap menjadi Bawaslu ketika itu di 2018. Nah, di 2018 saya juga pengen coba untuk bergabung di Bawaslu Kabupaten waktu itu. Dan kebetulan juga saya terbentur oleh persyaratan dan juga tidak bisa ikut. Nah, namun saya berlanjut pada staf dari 2018 sampai ke 2023, Pak. Mungkin itu. Oke, baik. Ternyata luar biasa pengalaman Bapak. Sebelumnya ternyata di KPU dulu. KPU dulu. Nah, baru setelah itu menjadi pengawas. Ya. Dan apa yang membuat Bapak tertarik untuk terjun ke dunia pengawasan pemilu yang notabene itu berseberangan dari KPU-nya, Pak? Sebenarnya ini tidak berseberangan. Hanya saja saya pikir di KPU beserta jajarannya ini soal teknis, saya pikir, ya kan. Kalau di Bawaslu bisa saja soal teknis. Kemudian saya hobinya di pengawasannya, pengawasan pemilu. Karena ada kekhawatiran memang ketika itu di penyelenggara pemilu itu saja, ada kekhawatiran saya akan terjadi banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang bakal muncul. Misalnya soal politik uang, kemudian soal manipulasi data, kemudian khawatirnya saya akan terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran pada saat tahapan pemilu. Itu saja.
Oke, baik Pak. Mungkin teman-teman sahabat Bawaslu juga penasaran apa sih Pak divisi penanganan pelanggaran itu Pak? Secara garis besar yang dimanahkan oleh Undang-Undang 7, kemudian diamanahkan oleh Perbawaslu, peraturan Bawaslu terakhir di Peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan pelanggaran pemilihan umum. Nah, divisi penanganan pelanggaran ini memang secara substansinya adalah melakukan penanganan pelanggaran terhadap pelanggaran pemilu, baik melalui temuan maupun laporan. Yang temuan yang ditemukan oleh pengawas pemilu atau laporan yang disampaikan oleh masyarakat ke pengawas pemilu. Ini salah satu substansi dari tugas dan wewenangnya divisi penanganan pelanggaran. Apa alasan Bapak memilih divisi ini yang sepengetahuan kami divisi ini kan lumayan berat kan? Sebenarnya saya tidak milih divisi ketika itu. Nah, kalau soal divisi ini kan dibahas melalui mekanisme pleno pimpinan. Nah, kebetulan ketika itu saya milih divisi pengawasan. Karena memang di 2018 hingga ke 2022 itu saya berada di staf divisi pengawasan. Nah, makanya saya tertarik di divisi pengawasan. Nah, oleh karenanya teman-teman pimpinan Bawaslu Kabupaten Merangin mempercayai saya sebagai divisi penanganan pelanggaran. Ya mau tidak mau ya saya terima, gitu Bung. Oke. Jika masyarakat menemukan dugaan pelanggaran, bagaimana mekanisme cara melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Merangin? Baik, saya pikir kita harus paham dulu masyarakatnya masyarakat mana ya kan. Soal di penanganan pelanggaran, syarat laporan ini ada batasannya. Nah, kalau masyarakat tentu kalau pilkada tidak hanya pada masyarakat secara luas, tentu masyarakat di Kabupaten Merangin, kemudian masyarakat di Provinsi Jambi kalau untuk pemilihan gubernur. Ya kan? Nah, seperti apa teknisnya, teman-teman misalnya masyarakat, umumnya masyarakat Merangin mau menyampaikan adanya dugaan pelanggaran. Nah, dugaan pelanggaran ini juga ini dilakukan pada saat tahapan Pak, pada saat tahapan pemilu ataupun pemilihan. Nah, jika memang ada masyarakat yang menemukan adanya dugaan pelanggaran, tentu Bawaslu Kabupaten Merangin sudah mempersiapkan WA Center. Nah, bisa juga melalui WA, kemudian bisa disampaikan melalui medianya Bawaslu Kabupaten Merangin yang secara resmi, kemudian bisa melalui nomor telepon ataupun nomor WA Bawaslu. Itu bisa disampaikan melalui WA. Baik, terakhir nih Pak, apa sih pesan untuk generasi muda, terkhususnya terhadap pemilu dan pemilihan ke depannya? Baik, untuk teman-teman, barangkali teman-teman pemuda, karena salah satu tugasnya Bawaslu, ya kan, itu amanahnya ada di pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, salah satunya tugasnya adalah mengembangkan pengawasan partisipatif, ya kan. Tentu harapan kami pada teman-teman pemuda, khususnya teman-teman pemuda Kabupaten Merangin, agar mereka proaktif terhadap tahapan-tahapan pemilu. Tidak hanya pada tahapan-tahapan pemilu ataupun pemilihan. Termasuk juga hari ini yang non-tahapan misalnya. Kami berharap sekali adanya masukan, kemudian saran, kemudian juga kita butuh pengaduan dari teman-teman masyarakat tentang pemilih berkelanjutan. Nah, kalau memang ditemukan misalnya ada masyarakat Merangin yang hari ini belum terdaftar di daftar pemilih. Nah, agar ini disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Merangin, bisa melalui medianya Bawaslu Kabupaten Merangin atau datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Merangin. Nah, nanti kita akan rekomendasikan ini ke teman-teman KPU untuk ditindaklanjuti. Saya pikir itu, Pak.
Baik, luar biasa sekali pengalaman dan juga informasi yang diberikan oleh Bapak Ibnu Jaril. Baik, di sini Pak kami mengucapkan terima kasih atas Sama-sama, informasi yang Bung Bapak Rido. berikan Ya. dan bincang-bincang kita pada hari ini. Siap. Mungkin suatu saat kita bisa berbincang lebih panjang lagi, Pak. Siap, bisa. Demikian podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Bersama rakyat, Awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.